Oke, pada video kali ini saya mau bahas nih soal fenomena baru yang ada di US ya, di mana ternyata sekolah-sekolah di US itu banyak yang beli Chromebook pada tahun 2020 dan sekarang itu di awal 2023 sudah pada mulai rusak. Jadi ceritanya pada awal tahun 2020 lalu sekolah US itu banyak yang beli Chromebook karena ya kita kan nggak bisa interaksi langsung karena pandemi, jadi harus sekolah secara online. Nah, solusi dari mereka adalah dengan kita tuh membeli Chromebook ya, di mana Chromebook yang dibeli itu kebanyakan adalah Chromebook yang kelasnya low end. Ya jelas lah ini kan sekolah mungkin dananya nggak terlalu banyak, jadi ya kita coba cari komputer yang semurah mungkin untuk bisa dipakai oleh siswa. Sekarang ini udah tahun 2023 di mana Public Interest Research Group Education Fund atau PIRG ini menemukan kalau ternyata kalau kita tuh bisa mendobelkan, melipat gandakan lifespan atau usia layan dari Chromebook itu, kita tuh bisa menghemat sampai 1,8 miliar US dollar. Dimana ini adalah sebuah angka yang luar biasa ya, karena ya kita kembali pada awal pandemi itu yang dibeli Chromebook yang dibeli itu sampai jutaan. Masalahnya itu nggak berhenti di sini aja, karena Chromebook yang sudah rusak itu kalau mau diperbaiki biaya perbaikan itu bisa dibilang sangat mahal. Karena komponen seperti keyboard saja itu harganya itu bisa mencapai sekitar 40% dari harga Chromebook. Karena ya Chromebooknya sendiri itu mungkin sekitar $200, sementara keyboardnya sendiri kalau replacement keyboardnya itu sampai 90-an US dollar. Nah, masalah ini bikin sekolah-sekolah itu jadi pikir ulang nih, apakah kalau kita tuh mau berhemat untuk membeli laptop di sekolah ya, sebaiknya kita beli Chromebook atau kita beli komputer yang lain aja. Sisi software juga sebenarnya ada masalah. Jadi begini, kalau Chromebook itu secara resmi didukung oleh Google selama 8 tahun software update ya. Nah, tapi masalahnya 8 tahun itu dihitung dari sejak Chromebook tersebut disertifikasi. Nah, masalahnya kalau kita beli Chromebook sekarang itu kemungkinan besar adalah Chromebook yang sebenarnya tuh rilis mungkin 2 atau 3 tahun sebelumnya ya. Artinya, kita tuh nggak bakal dapat full 8 tahun software update, tapi kita bakal dapat ya mungkin sekitar 6 tahun atau 5 tahun dari sisa waktu semenjak sertifikasi Chromebook tersebut. Nah, jadi sekarang saya akan sampaikan pendapat saya soal berita ini. Nah, untuk pertama-tama ini menurut saya penting untuk kita pahami konteks dari berita ini ya. Ini adalah soal konteks Chromebook untuk sekolah ya, di mana penggunanya pasti siswa. Dan siswanya pun ini juga bisa dibilang masih sangat-sangat muda ya, mungkin level TK, SD, atau mungkin SMP, di mana kerusakan yang terjadi pada Chromebook tersebut itu ya mungkin karena kebanting, atau ketumpahan air, atau sebab-sebab lainnya ya, yang mungkin Anda sudah tahu lah, anak-anak mungkin bandel atau nggak bisa diem sehingga Chromebook itu rusak. Jadi kalau Anda itu pengguna Chromebook dan Anda itu pengguna personal ya, bukan pengguna yang di-share ke anak-anak, saya yakin Chromebook itu bisa tahan jauh lebih lama ketimbang cuma 3 tahun. Nah, sekarang saya mau bahas juga nih soal repairability ya. Jadi, Chromebook itu kalau Anda lihat di pasaran minimal di Indonesia lah, biasanya itu modelnya itu adalah model-model yang khusus didesain untuk Chromebook. Jadi untuk Chromebook itu mayoritasnya nggak ada yang ini laptop versi Windows, ini adalah laptop yang modelnya sama tapi versi Chromebook. Biasanya nggak gitu ya. Minimal kalau kita lihat dari secara fisik ya, keyboard untuk Chromebook aja udah beda. Nah, biasanya Chromebook itu pertama dijualnya itu kalau di Indonesia ya minimal volumenya itu terlalu banyak. Dan kedua, model satu Chromebook itu biasanya SKU-nya nggak banyak ya. Jadi kalau kita beli satu model Chromebook itu mungkin SKU-nya cuma satu atau dua aja. Jadi cuma ada dua varian, misalnya satu varian 32 GB eMMC, satu lagi varian 128 GB SSD. Jadi efek sampingnya secara overall volume itu mungkin nggak banyak. Nah, ini bikin nyari komponen perbaikan untuk laptop Chromebook itu nggak semudah nyari komponen laptop untuk Windows ya. Karena untuk Windows ya, misalnya saya sebut contoh aja di sini HP dengan misalnya HP 14S, itu kan ada varian dari Celeron sampai i3, i5, sampai i5 juga ada dua jenis. Itu banyak sekali variannya di pasaran, di mana artinya volume juga banyak dan komponennya pun bisa di-share nih antara yang Celeron dan yang i5 mungkin ada komponen yang sama, misalnya keyboardnya sama atau mungkin fan-nya sama. Dan saya yakin mayoritas komponen yang ada itu sama ya, kecuali ya mungkin jelas kapasitas SSD atau RAM-nya atau mungkin layar, salah satu itu 720p, satu lagi Full HD. Tapi ya untuk mayoritas bisa dibilang komponen itu banyak yang sama. Dan efek sampingnya jadi banyak spare parts untuk laptop jenis tersebut ya. Jadi akan ada banyak spare parts untuk HP 14S. Sama berlaku juga untuk Lenovo IdeaPad Slim atau Acer Aspire. Masih banyak lagi model-model laptop yang SKU-nya itu banyak ya. Dan harapannya nih, kalau volume spare parts itu banyak, harga spare parts-nya juga nggak mahal ya. Karena banyak komponennya dan sering dipakai oleh user untuk perbaikan, jadi ya secara finansial itu mungkin make sense untuk HP untuk nyetok spare part yang agak banyak untuk setiap modelnya. Memang sih konsekuensinya laptop Windows itu biasanya lebih mahal ya, di luar karena harus mungkin dapat lisensi dari Microsoft,
Tapi juga secara hardware itu biasanya juga laptop Windows lebih powerful. Nah, kalau untuk Chromebook ini saya lihat pendekatan setiap merek itu mungkin kalau untuk yang budget ya itu bisa dibilang sama lah, dimana yang penting mereka itu bisa bikin laptop semurah mungkin, dan soal kayak after sales, spare parts itu jadi nomor dua. Yang penting laptop itu sangat-sangat accessible di depan, ya, sangat-sangat mudah bisa dibeli di depan. Nah, sekarang saya mau berbagi soal pendapat saya ini soal pengadaan komputer untuk sekolah ya. Jadi kalau Anda itu guru atau Anda itu mungkin bagian logistik di sekolah atau di kampus, mungkin ini bisa jadi pertimbangan. Jadi begini, kalau emang Anda itu pengen memberikan komputer untuk siswa atau mahasiswa di institusi Anda, kalau saran saya sih jangan langsung lompat harus ke laptop ya. Saran saya mungkin adalah sebaiknya Anda berpikir untuk beli desktop dulu. Ini karena kalau desktop itu pertama dia untuk harganya dia akan jauh lebih powerful. Lalu yang kedua, desktop itu jauh-jauh lebih repairable ya dan upgradable, karena kalau ada yang rusak tinggal cabut, pasang yang baru, atau kalau pengen upgrade tinggal beli komponen baru. Sehingga untuk jangka waktu panjang menurut saya desktop itu akan jauh lebih sustain ketimbang laptop. Tapi saya tahu mungkin beberapa institusi itu mewajibkan kita itu mengadakan laptop untuk para pelajar. Dan kalau Anda memang harus laptop, saran saya sih sebaiknya cari yang dari brand mainstream aja, dan SKU-SKU atau model-model yang memang banyak spare partnya di pasaran. Dan juga tolong pikirkan soal service center ya. Karena begini, asumsi saya kalau laptopnya itu rusak, mungkin Anda tuh nggak kembalikan dulu ke pengadaan, lalu pengadaan akan mencarikan service centernya. Tapi kemungkinan besar mungkin Anda tuh akan perbaiki sendiri, kemudian juga bayar sendiri, dan mungkin akan di-reimburse belakangan. Nah, kalau kasus seperti itu, menurut saya penting untuk punya laptop dengan service center itu yang banyak tersedia di sekitar Anda. Dan sekali lagi, ini saran saya jangan hanya mengincar yang penting murah aja. Karena ya, kembali belajar dari kasus ini, ternyata kalau kita tuh beli yang murah itu nggak sustain ya. Mungkin kita bisa beli satu laptop yang harga cuma 3 jutaan, 4 jutaan, tapi ternyata nggak bisa tahan lama dan spare parts-nya pun nggak banyak tersedia di pasaran. Jadi singkat cerita, kalau Anda itu punya institusi, yang pertama menurut saya itu adalah pikirkan soal repairability, karena ini sangat-sangat penting untuk supaya komputer Anda itu bisa bertahan lama di institusi Anda. Dan yang kedua, jangan hanya incar murahnya saja. Menurut saya ini juga praktek yang penting untuk menerapkan sustainability di kehidupan sehari-hari, dan tentunya untuk diajarkan juga ke para siswa dan mahasiswa. Karena ya kalau kita banyak beli barang-barang murah yang nggak bisa tahan lama, tentunya ini akan menambah e-waste ya, akan menambah sampah elektronik dalam jangka waktu panjang. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan teknologi lainnya. Saya Judan, terima kasih telah menonton.